Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ghafiri dzamb, qabili taub, wa huwal ghafur ar-rahim. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad imamit tawwabin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirat dhunubi ighfiri dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyubi isturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para habaib, para alim ulama, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak kami yang kami cintai, yang semoga Allah menjadikan pertemuan ini adalah muqaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud bercerita, ahli surga itu di surga rindu untuk mencari sahabat-sahabatnya, hingga diceritakan ada salah satu ahli surga yang mencari semua sahabatnya dan sudah ditemukan semuanya, tinggal satu sahabat yang tidak ada. Akhirnya ahli surga tersebut bertanya kepada malaikat tentang satu sahabatnya yang tidak ditemukan di surga. Ternyata dijawab oleh malaikat, sahabatmu yang satu itu ada di dalam neraka. Ahli surga tersebut seketika memohon kepada malaikat agar meminta kepada Allah, wahai malaikat Allah, mohon mintakan kepada Allah agar sahabatku yang di neraka itu diangkat ke surga, karena sungguh demi Allah aku pernah bertemu dengannya sesaat karena Allah. Bertemu sesaat karena Allah, bukan bertemu berhari-hari, sesaat karena Allah. Kemudian setelah itu aku berpisah, dan aku baru ingat saat ini, di saat aku ada di surga. Tolong wahai malaikat, mintakan kepada Allah agar sahabatku itu diangkat ke surga. Malaikat menghadap, malaikat memohon kepada Allah, dan Allah mengabulkan, wahai malaikat, wahai malaikatku, angkat orang yang ada di neraka itu ke surga berkat syafaatnya sahabatnya, biarpun itu pertemuan hanya sesaat. Pertemuan ketulusan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita ini benar-benar pertemuan karena Allah. Biarpun pertemuan sesaat, semoga menjadi sebab kita kelak selamat. Dan semoga tidak ada yang kepleset ke neraka. Dan jika ada, semoga tertolong berkat pertemuan singkat ini. Kemudian yang kedua, semua kegiatan dan pertemuan kebaikan hendaknya kita niatkan. Semua pertemuan seperti yang kita lakukan saat ini hendaknya kita niatkan, semoga ini menjadi muqaddimah pertemuan kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya jika pertemuan kita tidak membuahkan kebersamaan dengan Nabi. Ketahuilah, alangkah indahnya jika kita nanti bertemu kembali, di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad SAW. Harus kita rindu semacam ini. Kita tidak cukup hanya bertemu setelah itu bubar selesai.
Kita menginginkan, kita membuat pertemuan di sini, kita sambungkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kalau Allah mempertemukan kita kembali di surga, di situ ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup sekedar masuk surga, bukan. Surga itu banyak, akan tapi kita ingin surga di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga Firdaus. Dan kalau sudah seorang hamba dipilih untuk menjadi penghuni Firdaus, dia akan bersanding dengan Nabi, melihat Nabi setiap saat, bahkan dibanggakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita ini nanti akan dibanggakan Nabi. Nabi akan memberdirikan kita di saat kita di surga bersama Nabi, dibanggakan di antara umat Nabi. Ini loh umatku. Kalau orang adakan pengajian biasa di masjid, ini di pasar, ini dibanggakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendengar adalah bermacam-macam orang, dibanggakan insya Allah oleh Nabi. Maka kita niatkan semoga pertemuan yang kita lakukan ini membuahkan pertemuan kembali kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu sahabat Nabi, impian, harapan utama adalah dengan Rasulullah. Tidak cukup kita baik, tidak cukup kita selamat, tidak cukup kita sekedar masuk surga, tapi kita ingin di surga, di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Thauban. Sahabat Nabi yang bernama Thauban ini adalah setiap hari berkhidmah kepada Nabi, sehingga setiap hari melihat wajahnya Rasulullah dan menikmati di saat beliau berkhidmah kepada Rasulullah, melayani Nabi, dan dinikmati sampai begitu beliau itu tenggelam dalam kenikmatan pengabdian kepada Nabi sampai tidak sadar kalau dia juga bakal mati. Hingga suatu ketika di saat Nabi memberikan kabar gembira bahwa ada salah satu sahabatku yang bernama Thauban, dia akan menjadi ahli surga. Kebetulan saat itu Thauban tidak ada di majlisnya Rasulullah karena ada di rumah. Di saat Thauban mendengar kabar gembira bahwasanya Thauban, kata Rasulullah, engkau adalah menjadi ahli surga, ternyata Thauban di saat itu tersadar, kemudian menangis dan sakit. Sampai didatangi oleh Rasulullah, ya Thauban, bukankah engkau sudah mendengar kabar gembira kalau engkau menjadi ahli surga? Akan tapi kenapa engkau justru malah sakit dan tampak wajahmu wajah orang yang susah? Thauban menjawab, ya Rasulullah, selama ini aku sungguh menikmati di saat kami mengabdi kepadamu ya Rasulullah. Aku bisa melihat wajahmu setiap saat, aku bisa berbincang denganmu, aku mendengar suaramu. Akan tapi setelah aku mendengar kabar gembira kalau aku akan masuk surga, aku sadar bahwasanya aku bakal mati, dan setelah itu akan berpisah denganmu, dan kemudian aku akan dimasukkan surga. Yang aku pikirkan ya Rasulullah, aku tahu siapa aku dan aku tahu siapa engkau. Engkau adalah Nabi mulia, tentu surgamu yang paling tinggi, dan aku Thauban pelayanmu, tentu surgaku yang paling rendah. Aku menjadi kepikiran, kapan aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Rupanya mikir tidak bisa melihat wajah Nabi, padahal sudah diberi kabar gembira kalau masuk surga. Hanya takut tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad, menangis dan sampai sakit. Jadi harus di hati kita itu kerinduan untuk bisa bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin bertemu Nabi di dunia sebelum di akhirat nanti. Bahkan sampai sebagian para kekasih Allah begitu rindunya kepada Nabi mengatakan, "Mundu bil wisali walau fil manam." Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertemu dengan Nabi di dunia ini, biarpun lewat mimpi dulu. Begitu rindunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hati seorang hamba jika dipenuhi dengan kerinduan kepada Nabi, maka lihat, gerak-geriknya akan dituntun oleh kerinduannya. Dia tidak akan bertutur kata kecuali meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan berjalan kecuali meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hidupnya akan indah di dunia. Nah, di saat dia hidupnya indah di dunia, mengikuti cara hidupnya Nabi, ini muqaddimah kebersamaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan kita ini untuk bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu mari kita menghindar dari sebab-sebab kita jauh dari Rasulullah, yaitu kemaksiatan.
Kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba adalah menjadi hijab penghalang kita untuk mendekat dengan Nabi. Tidak di dunia, tidak di alam barzah, tidak di padang mahsyar, tidak di surga nanti. Kemaksiatan ini menjadi penghalang. Waktu di dunia, waktu di padang mahsyar. Maka hamba yang tenggelam kepada kemaksiatan, jika tidak segera kembali kepada Allah, maka susah untuk bisa bersanding dengan Nabi. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Akan tetapi ketahuilah, kita adalah manusia yang bisa berdosa. Allah yang Maha Kasih mengutus Nabi Muhammad sebagai tanda kasih sayang Allah, dan Nabi pun digelari dengan Ar-Rahim yang sangat penuh kasih. Allah yang Maha Kasih membuka pintu kesempatan kepada siapapun untuk bisa bersanding dengan Nabi. Pendosa pun punya kesempatan untuk bisa bersanding dengan Nabi. Mungkin dia adalah pemabuk di hari kemarin. Wahai pemabuk, dengar, engkau bisa bersanding dengan Nabi kalau anda mendengar malam ini. Mungkin ada orang yang pernah kepleset dalam zina, mungkin ada orang yang makan riba, mungkin ada semuanya. Mungkin ada pendosa-pendosa. Ketahuilah Tuhanmu Allah Maha Kasih membuka pintu selebar-lebarnya jika engkau mau untuk dekat dengan Nabi SAW. Apa pintu itu? Masukilah pintu At-Taubah, pintu tobat. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Kalau sudah Allah mengampuni dosa ini, tidak akan ditanya lagi oleh Allah, sehingga kita masuk alam barzah seperti orang yang tidak punya dosa. Tapi harus kita masuki pintu tobat. Akan tapi yang tidak masuki pintu tobat, awas, sekecil apapun dosa itu menjadi penghalang antara kita dengan Rasulullah. Sekecil apapun dosa itu akan menjadi penghalang antara kita dengan Rasulullah. Akan tapi mari malam ini kita masuki pintu tobat agar kita bisa bersanding dengan Nabi. Kita semua bersalah, cuma tingkat kesalahan bermacam-macam, berbeda-beda. Ada dosa kecil, agak gede-gede. Akan tapi ketahuilah, dosa yang paling gede, dosa yang paling besar adalah orang berdosa yang tidak pernah merasa berdosa. Dosa yang paling dosa adalah manusia berdosa tapi tidak pernah merasa dosa. Akan tapi biarpun itu dosa gede, mungkin ada orang ditemukan dalam hidupnya dia adalah masa lalu dia pemabuk, kemudian dia penjudi, mungkin dia pezina. Akan tapi ternyata masuk pintu taubat Allah, mengucurkan air mata ke tengah malam, menengadahkan tangan, lalu mohon kepada Allah, ampuni, 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 ampuni terus, dan dia berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa masa lalunya, dihapus oleh Allah. Sampai Nabi mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Akan tapi ada hamba yang sengsara, celaka adalah siapa? Dia yang tidak pernah menoleh pintu tobat. Dia yang tidak pernah menoleh pintu tobat, biarpun dia katanya ahli ibadah, tertipu dengan ibadahnya, dia lupa menyesali dosa-dosanya. Akan tapi biarpun dia ahli maksiat, dia adalah orang jahat, dia adalah orang yang hidupnya dengan penuh kehinaan. Akan tapi kalau segera masuk ke pintu tobat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dan setelah orang masuk pintu tobat, akan masuk wilayah mahbubiyah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau sudah dicintai Allah, habislah. Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Bukan orang taat saja, tapi orang yang bertobat. Dia menyadari dirinya adalah orang yang pernah melakukan kesalahan, akan tapi segera menghadu kepada Allah. Maka kami seru dari mimbarnya Rasulullah ini, mimbar mulia ini, siapapun pendosa yang pernah mendengar, yang pernah melakukan dosa, mari malam ini ayo kita kembali kepada Allah. Tinggalkan itu semuanya. Yang menjadi masalah dan problem yang paling besar adalah di saat dicabut nyawa kita sebelum kita tobat. Dan ketahuilah, kalau dicabut nyawa kita sebelum kita tobat, dosa itu akan datang di alam barzah dan akan menjadikan kita tersiksa dan ketakutan, dan dibangkitkan kita pun dengan membawa dosa-dosa itu. Dan ketahuilah, padang mahsyar adalah keadaan yang sangat mengerikan. Semua orang akan bangkit dengan dosa-dosanya, dan itu yang memperlambat perjalanan di padang mahsyar.
Yang dikatakan puluhan ribu tahun, itulah perjalanan, bukan 70 tahun. Perjalanan dahsyat mengerikan di padang mahsyar, dan orang ahli maksiat di padang mahsyar tak merasa capek di padang mahsyar sampai mereka itu ngadu kepada Allah, begitu mengerikannya padang mahsyar dan begitu menyusahkannya padang mahsyar sampai orang di padang mahsyar berkata, "Ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini biarpun harus masuk neraka jahanam." Allah. Mereka tidak ngerti neraka jahanam lebih parah lagi, karena saat itu begitu capeknya berusahanya di padang mahsyar. Akan tapi ingat, ada hamba-hamba Allah yang mereka hamba yang sudah diampuni dosanya waktu di dunia, dan dia hamba pecinta Nabi SAW di padang mahsyar, digolongkan bersama rombongan Rasulullah, dibawa ke telaga Kautsar, diberi air minum dari tangan Nabi SAW, diambilkan melalui dengan tangan Nabi SAW. Kemudian siapapun yang meminum air telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian melakukan perjalanan di padang mahsyar. Jika bagi ahli maksiat yang tidak tobat itu menjadi puluhan ribu tahun, tapi bagi pengikut Nabi yang dicintai Nabi, padang mahsyar itu akan dilewati hanya seperti disabdakan Nabi, ma baina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, seperti kilat meluncur menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bergegaslah, jangan tunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan milik kita. Ayo segera bergegas menuju pintu taubat. Allah maha luas dengan pengampunannya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, pengampunan Allah lebih agung daripada dosa hambanya. Dan mari kita sadari semua, ahli surga disiapkan memang untuk orang yang beriman, orang yang beribadah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Disiapkan surga ini untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra, yang gemar bersedekah di saat mereka kaya, menggunakan hartanya untuk kebaikan. Lihat, ini juga hamba pilihan. Dia punya rezeki begitu mudahnya berinfak. Ada madrasah membantu, ada masjid membantu, ada fakir membantu, ada membantu. Wadarra, bukan saja di saat mereka kaya, ternyata di saat sempit rezekinya pun masih berusaha untuk menyisihkan rezekinya untuk membantu orang lain. Lihat, ini urusan kita. Kalau di pasar kan urusannya sama duit ya. Kalau tidak pakai duit gak di pasar lagi. Lihat, bisa. Biarpun dengan manajemen yang baik, setiap hari aku pastikan aku akan nyumbang 3.000, 2.000. Jangan kalah dengan seorang penjual di salah satu masjid besar, penjual ya kue-kue kecil murahan itu. Setiap masuk ke masjid, beliau itu berinfak minimal 3.000 sampai 5.000 setiap asar mau pulang, sambil dia sholat. Hanya kita tanya, berapa tahun ibu di sini? Lebih dari 20 tahun. Tak suruh ngitungan anak 3.000 kali 20 tahun, hitung berapa juta itu. Allah, sallu ala sayyidina Muhammad. Orang yang cerdas nunggu sedekah setahun sekali. Biarpun 200.000 setahun sekali kan jadi kecil. Kita perlu ada manajemen sedekah. Tabungkan, mungkin Anda harus punya kotak ini untuk fakir miskin, untuk yatim, untuk masjid, untuk ini semua. 1.000 terus, atau 2.000 sesuai dengan kemampuan Anda. Keluarkan hari ini. Jangan nunggu dikumpul dulu. Enggak. Ini setan yang ngajari begitu. Jadi Anda punya, keluarkan secepatnya. Fisarra wadharra. Ini surga. Orang bertakwa adalah seperti itu. Memaksa. Maksudnya berusaha terus untuk bisa bersedekah. Dalam keadaan dia kaya, dalam keadaan tidak mampu, masih berusaha. Dikatakan Uwais Al-Qarani adalah Sayyidut Tabi'in. Beliau adalah termasuk sufi besar, dicintai Nabi sampai Nabi titip salam kepada Uwais Al-Qarani melalui Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar bin Khattab. Uwais Al-Qarani ini orang yang tidak mampu, dan beliau fakir dan tidak punya tanggung jawab, tapi dicintai oleh Nabi, tidak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi titip salam. Beliau makanannya itu hanya sisa-sisa makanan orang di tempat sampah, tempat pembuangan roti. Disitulah Uwais Al-Qarani makan. Setelah itu ibadah. Tidak dikenal oleh banyak manusia, akan tapi dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ternyata beliau itu di saat makan roti, ada anjing di depannya. Ngomong anjing,
kamu makan bagianmu sana, ini bagian. Lalu berkata, saat ini kelihatannya saya lebih bagus darimu ya anjing ya, tapi ketahuilah anjing, saat paling penting adalah nanti di Siratal Mustaqim. Kalau aku selamat dari Siratal Mustaqim, aku lebih bagus darimu wahai anjing. Tapi kalau aku kepleset di Siratal Mustaqim, engkau lebih bagus dariku wahai anjing. Lihat. Kemudian setelah itu menyisihkan rotinya. Roti yang jadi roti dibagi 3. Yang sangat jelek dipinggirin, yang setengah-tengah dimakan, yang paling bagus dibungkus lagi. Dibawa kemana yang paling bagus? Dibungkus lagi, mencari orang fakir. Setelah diberikan kepada orang fakir, mengandalkan tangannya, Allah, itulah kemampuanku ya Allah untuk membantu orang fakir. Karena aku tidak punya apa-apa. Jangan kau hukum aku ya Allah jika ada orang lapar di sini. Mikir, biarpun dalam keadaan fakir, ternyata beliau masih mikir orang fakir. Allah. Wal kadhiminal ghaidha. Yang selanjutnya, setelah itu orang infak sebisa mungkin sisihkan. Kemudian setelah itu apa? Orang bertakwa yang ahli surga, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan amarah. Ada orang nawar caranya kurang baik saja sudah marah-marah. Ini di pasar kan. Sabar saja, Masya Allah. Menahan amarah istimewa, menjadi sebab kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah ini penting. Dan amarah ini membawa orang untuk membenci, membawa orang untuk mendendam. Kemudian kalau mampu membuat kerusakan di muka bumi dengan balas dendam dan seterusnya. Maka sifat yang sangat mulia adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ayo sekarang kita bisa tidak menahan amarah? Marah untuk menahan amarah untuk hak pribadi. Kalau syariat Nabi Muhammad diganggu, tidak boleh kita menahan marah. Kalau syariat Nabi Muhammad diganggu, marah harus. Tapi masalah pribadi, misalnya duit kita diambil seseorang, kita dicaci dan diolok, kita menahan marah. Kadang kita mudah tersinggung, apalagi yang mulai pangkat sedikit, setengah ustadz gitu saja kurang dihormati, gampang marah, kurang ajar, nak mau. Atau punya makom sedikit, agak sedikit, orang kaya begitu, punya ada orang kurang sopan, nggak tahu saya itu. Imam Muhammad Al-Baqir, salah satu dari cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau diberi oleh Allah karunia seorang putra, masih bayi yang masih merah. Di saat bayi digendong dalam acara syukuran, tasmiahan atau bagaimana gitu, syukuran, masih bayi kecil, menyembelih kambing dan sebagainya. Budak beliau menghantarkan kambing guling. Kalau belum pernah tahu kambing guling, ya khayal aja dulu kambing guling apa. Jadi kambing utuh dipanggang, muter-muter, jadi matang. Jadi kambing guling ini di saat ditaruh di nampan, mau dihidangkan kepada imam, sang imam, tiba-tiba sang budak ini kakinya kesandung tikar, lipatan tikar, sehingga di saat begitu terjatuhlah nampan yang di dalamnya ada kambing yang panas, jatuh ke bayi. Dan seketika itu bayi menjerit sesaat, dan setelah itu tidak ada suaranya lagi, dan dilihat oleh sang imam sudah tidak bernyawa lagi. Beliau adalah manusia biasa, kekasih Allah, wali, tapi tetap manusia. Akan marah dia. Di saat wajahnya mau marah begitu, diingatkan oleh budaknya. Budaknya orang alim tuh alim. Budaknya orang alim, alim. Rupanya sang budak membaca ayat Al-Quran tadi ini. Orang bertakwa yang tempatnya di surga itu adalah apa? Wal kadhiminal ghaidha. Yang menahan amarah adalah ahli surga, imam. Maksudnya begitu. Imam Muhammad Al-Baqir adalah orang insaf. Beliau berkata, demi Allah, ayat Al-Quran yang diperdengarkan oleh budakku selama ini aku dengar dan aku dengar, tapi aku belum pernah mengamalkannya. Saat inilah aku akan mengamalkannya. Kemudian setelah itu redahlah Imam Muhammad yang semula wajahnya merah menjadi redah. Sudah tidak marah lagi. Wal kadhiminal ghaidha. Rupanya budaknya melanjutkan ayatnya. Wal 'afina 'anin nas.
Setelah itu memaafkan kepada orang yang berbuat salah, imam. Sang imam pun menjadi tersenyum lalu berkata, wahai budakku, aku maafkan. Aku maafkan. Setelah itu apa? Setelah dimaafkan, lanjutkan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Sang imam menoleh, menyuruh orang yang biasa membantu beliau juga yang lainnya, diambilkan uang secukupnya, lalu berkata, aku merdekakan, dan ini bekal untuk kau hidup mandiri. Allah, untuk melawan hawa nafsu agar tidak marah. Kan ini urusan pribadi. Dia itu menjatuhkan nampan bukan disengaja, akan tapi karena kesandung. Dan begitulah kekasih Allah, tidak mudah. Marah ditahan sampai derajat semacam itu. Kita kadang-kadang urusan sepele, masya Allah, urusan sepele marahnya kayak kehilangan dunia seisinya. Kita perlu menahan amarah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mendidik kita untuk masalah marah ini, mulai dengan mengambil air wudhu. Tapi paling pertama adalah tadi, menahan dulu. Akan tapi menahan amarah ini bisa saja meledak di esok hari. Gak cukup setelah menahan amarah, memaafkan. Jadi dipangkas. Menahan tok belum cukup, tapi wal'afina, keluarkan, supaya tidak singgah di dalam hati amarah itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik itu untuk membersihkan, dibersihkan, biar tidak ada sisa-sisa. Kalau anda marah tok, cuma diem tok, ditahan, mungkin besok bisa muncul lagi marah. Tapi kalau anda marah kemudian senyum, masya Allah, aku maafkan, beres. Apalagi besok ngasih hadiah sama orang tersebut, hilang. Amalkan. Ini resep Al-Quran, Allah yang mengajarkan dan Nabi yang mengamalkan. Para kekasih Allah mengamalkannya. Kalau ada yang punya amarah dengan seseorang, ada orang kurang ajar sama kita, kalau anda marah, dendam kepada dia, kasih duit dia, hilang itu. Oh, mujarab ini. Tidak ada perlunya kita menyimpan dendam. Tidak perlu kita menyimpan dendam. Tidak ada perlunya. Ada orang hatinya busuk, kotor, menyimpan dendam. Sementara orang kalau saling mencintai karena Allah, itu yang akan mendapatkan payung Allah nanti, lindungan Allah. Wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaan dariku. Lil mutahabina fiyya, orang yang saling mencintai karena aku. Orang yang saling mencintai karena aku. Tapi sebaliknya, orang yang as-sahna wal baghdha, yang punya kebencian, permusuhan dengan saudaranya, susah, termasuk menjadi sebab tidak diampuni oleh Allah. Ada pendendam, orang hati pendendam, naudzubillah, busuknya hati, pendendam, naudzubillah. Insyaallah di sini tidak ada pendendam, amin. Sampai kalau sudah temannya salah atau sahabat saudara sana, ya awas nanti tak tuntut di akhirat. Mau nuntut di akhirat, tidak ingat ceritanya akhirat tadi. Di padang mahsyar tuh pengen cepat meninggalkan padang mahsyar, mau main tuntut-tuntutan. Ketinggalan rombongan Nabi sudah masuk surga, dia masih menuntut. Kamu kurang ajar sama saya ya waktu di dunia. Kamu ketinggalan. Orang sudah pada masuk surga, gara-gara kita punya dendam, tertinggal kita di padang mahsyar. Tapi kita bebaskan, sudahlah. Sampai ada orang pendendam, dikit-dikit dendam, sampai dicatat jam ini, tanggal ini dia kurang ajar kepadaku. Masya Allah, manusia rendah hina, hatinya dendam, al-baghdha. Sampai sabdakan Nabi, itu adalah halikah dabba alaikum, akan merayap, awas hati-hati, penyakit yang sangat mengerikan merayap di hati kalian. Da'ul umamisat qablakum, penyakit umat terdahulu ada namanya al-baghdha, wayal halikatu, dan baghdha itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan memangkas rambut, tapi tahlikud din, memangkas agama. Makanya kalau sudah ada orang punya sifat dendam, itu urus agama dilanggar, nggak peduli. Nah, ini baghdha, kebencian di dalam hati, naudzubillah. Sudahlah sekarang, karena di pasar sering mungkin ada kesean sedikit, ada tiba-tiba langganan kita dipanggil temennya, sudah tidak usah marah. Oh, langgananku diambil toh, ya Allah, Allah pasti ganti yang lebih banyak. Didoain, jangan dendam. Sudah ada orang dendam, kurang ajar, awas tak tuntut nanti di akhirat. Terlambat, nanti orang masuk surga ini masih nuntut, akhirnya tidak masuk surga tambah nanti. Sudah sekarang berjanji semarah apapun kita kalau sama seseorang, orang kurang ajar sama kita, ngambil duit kita, ngambil langganan kita,
ngambillah. Kurang ajar, ya Allah, masuk ke surga dia, ya Allah. Kalau masih gak kuat ngeliat wajahnya, oh ya Allah, masukkan surga, cuman tolong ya Allah, surganya beda pokoknya, biar paling nggak lihat nanti di akhir. Saking marahnya dia sudah, tapi tetap doain masuk surga. Saya surga atas ya, bawah sedikit ya Allah. Pokoknya jangan marah, sudahlah. Ini ada dendam dituruti. Naudzubillah, model apa? Mau kemana? Lapangkan hati. Dan kalau ingin bersanding dengan Nabi SAW, jangan menuntut nuntutan yang tertunda. Rombongan Nabi meluncur mabainad dhuhri wal asri, berjalanan di padang mahsyar antara duhur dengan asar, kilat, masih menuntut ketinggalan, maka sekarang berlapanglah dada. Dan jika anda dizalimi, ternyata kezaliman yang dilakukan oleh saudara anda itu katrol buat anda. Sampai orang di surga itu berkata, begitu nikmatnya di surga buah kezaliman orang lain, semuanya berkata, kalau seandainya semua orang di dunia zalim kepadaku, niscaya pangkatku di surga lebih tinggi lagi. Kenapa kok dulu tidak kau buat zalim semua orang kepadaku, ya Allah? Biar pangkatnya tinggi di hadapan Allah. Makanya sudahlah, kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita doakan, jangan mendendam kepada mereka. Kasihan dia. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah. Mungkin kita marah kepada seseorang. Itulah wal kadhibin wal afinan wal kadhibin al ghaidha wal afinan wallahu yuhibbul muhsin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Maka untuk memangkas yang namanya dendam, amarah kepada seseorang tadi, lihat. Tapi ini urusan sesama. Kalau urusan Allah jangan, tetap marah kita urusan Allah. Agama Nabi Muhammad diinjek-injek marah. Tapi urusan sesama, ngambil duit kita digunjing, difitnah, dicaci, diolok, ada orang tidak sopan dengan kita, enteng. Biarin. Jangan dipikirin, sudah. Didoain semoga rezekinya banyak, istrinya solehah, anaknya baik-baik. Dan paling mudah yang pertama adalah yuhibbul muhsinin, sudahlah. Oh, kurang ajar benar orang itu. Besok tak kirimi kerudung. Bagus. Saya kiriman. Wah, kalau bisa begini sudah wali, biar nggak pakai jubah, nggak pakai imamah. Wali itu nggak harus pakai gini. Wali pun tidak harus di masjid, di tengah pasar hatinya bersih, waliullah. Tidak harus pakai jubah, pakai imamah. Ini kan hanya baju, karena kebetulan jadi ustadz baju begini. Kalau saya kebetulan jadi tukang, saya harus pakai baju tuh. Kalau saya jadi presiden, ya pakai baju presiden. Jadi ini hanya masalah baju ini, hakikatnya adalah hatinya seorang hamba. Jadi ahli surga itu siapa saja? Ustadz juga ada di surga, ustadz ada di neraka, polisi ada di surga, polisi ada di neraka. Itu masalah baju Pak polisi dengan baju saya, terus ini baju saya. Coba kalau sekarang bajunya ganti, bingung. Pak polisi, saya pinjam bajunya Pak di sini, nggak ketemu judulnya. Ini urusan baju. Baju, pakai jubah ini baju, bukan bagi jaminan kalau jubah itu di surga, enggak, bukan. Ini baju karena saya kebetulan harus menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Ini urusan baju. Tukang sampah bisa menjadi ahli surga, tukang kuli bisa menjadi ahli surga tertinggi. Urusannya hati dengan Rasulullah, hati dengan Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian ada satu lagi, agar kita mudah untuk menghilangkan kebencian kepada seseorang, dendam, agar kita masuk ke ahli surga, agar tidak terpisah dari Nabi, adalah mendoakan. Sudah dimulai dari mendoakan, sambil kita berbuat baik jika mampu. Yang kurang ajar, ponakan yang kurang ajar, bibi kurang ajar, kasih hadiah tadi. Jadi hadiah itu paling pertama kasih ini. Orang paling semakin kurang ajar, semakin gede hadiahnya. Wah, wali ini sudah ada. Biarpun nggak usah kuburnya nggak dikunjungi. Kemudian di samping itu harus ada namanya mendoakan. Mulailah dari ini dulu, paling ringan. Kalau anda marah kepada seseorang, sudahlah. Jika anda belum bisa berbuat baik seperti Imam Muhammad Bakir, belum bisa ngasih duit kepadanya, minimal doakan dengan doa yang baik. Ya Allah, orang itu kurang ajar benar kepadaku, ya Allah, pinjam duit gak balik-balik, ya Allah, semoga rizkinya tambah banyak, anaknya soleh solehah, istrinya tambah cinta kepadanya, Allah. Doain yang baik. Kalau anda sudah bisa mendoakan yang baik untuk seseorang, untung bagi anda yang bisa mendoakan, apalagi di saat orang itu berbuat zalim kepada kita, kok masih kita doakan dengan doa kebaikan.
dijawab oleh malaikat, walaka bimitrin, kamu dapat duluan. Jadi kalau ibu bapak pengen punya doa yang sangat dikabul, cari orang yang paling kurang ajar sama kita doakan, nanti balik ke kita doanya. Jadi kayaknya doanya gini dulu, ya Allah carikan orang yang kurang ajar kepada saya, itu dulu. Jadi orang kurang ajar kepada kita, kemudian setelah itu kita doakan dengan doa kebaikan, Allah langsung dikabul. Bahkan dikatakan lebih dahsyat daripada kita doa di depan multazam, tapi hatinya tidak dibenahi. Maka setelah ini jangan sampai kita doakan jelek kepada siapapun, semarah apapun kita. Ya Allah, semoga rizkinya banyak ya Allah, semoga jaga keluarganya ya Allah. Dengan ini semuanya segala penyakit hati yang dibahas oleh para ahli tasawuf habis. Sebab yang namanya ngedengki gara-gara ini. Ngedengki itu karena nggak senang tetangganya kaya kan? Ngedengki nggak senang tetangganya berhasil. Ngedengki ya ini penyakit hati. Dendam, sombong itu kan juga sama babnya di sini. Akan tapi kalau sudah hatinya bersih seperti itu, oh ahli surga. Selesai insya Allah pulang ke rumah ngapain? Jangan mudah marah. Kalau ada orang kurang ajar langsung sholat 2 rakaat. Ya Allah, didoain ya Allah, semoga suaminya tidak zalim kepadanya Allah. Semoga suaminya tambah cinta ya Allah. Semoga anaknya soleh-soleh. Semoga istrinya tambah, kita doakan. Semoga usahanya lancar. Jangan ragu mendoakan orang lain, pembersih hati. Kemudian ayat selanjutnya apa? Yang hafal Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Nah, ini babnya. Orang berdosa ternyata masuk surga ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau orang-orang yang berbuat jahat itu, berbuat kekejian itu, masuk bab ahli surga. Jadi bukan saja orang yang ahli ibadah, tapi ini orang yang walladzina idza fa'alu fahishatan, melakukan kekejian, pernah kepleset dalam judi, zina, makan riba, fa'alu fahishatan. Adzalamu anfusahum, berbuat zalim kepada dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan. Terus wa dzakarullah. Walladzina idza fa'alu fahishatan adzalamu anfusahum fastaghfirullaha. Kemudian memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngerti dia berbuat dosa, dia memohon ampun kepada Allah. Jadi orang punya dosa, punya kesempatan untuk bisa bersanding dengan Nabi, sarannya apa? Ya, tobat. Makanya jangan terlambat malam ini. Ini sebetulnya babnya ini bab ini, tobat. Dan dia ngerti bahwa yaghfiru dzunuba illallah. Dia ngerti tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Makanya ayo kita masuk ke pintu tobat. Jangan tunda esok hari. Siapapun anda, sebesar apapun kesalahan anda, segede apapun dosa anda, kan tapi Allah maha pengampun. Dan disanjung oleh Allah orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dan termasuk yang masuk surga disebutkan dalam ayat Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, mereka yang berbuat kejahatan. Makanya ini kabar gembira bagi siapapun yang pernah melakukan dosa. Jangan menjadi orang yang putus asa. Ada sebagian putus asa karena kehinaan, kekejian yang pernah dilakukannya. Lalu mengatakan, aku ini keluarga jelek, keluargaku nggak benar semuanya, dosaku teramat banyak, males ya tidak. Ngadaplah kepada Allah, sebesar apapun dosamu, maka Allah maha pengampun. Tinggal sekarang waktunya menghadap. Datangi tempat mulia, masjid, menghadaplah ke masjid. Menuju masjid, menuju orang soleh, hadiri majlis. Hadiri majelis, dekatlah dengan orang baik, dan sesali menghadaplah kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa. Sudah, jangan ragu menghadap kepada Allah. Hadapkan dosa-dosamu kepada Allah. Dan dosa ada dibagi dua, dosa kepada manusia dan dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia, tobat yang kita berurusan dengan manusia, minta maaf dan seterusnya. Tapi dosa kepada Allah, cukup ngadu kepada Allah. Jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Karena manusia tidak bisa memberikan pengampunan. Bisanya manusia itu hanya mengejek, merendahkan, dan menggunjing. Dosa kepada Allah seperti orang yang pernah kepleset dalam zina, minum minuman keras, berjudi. Ini dosa kepada Allah, dosa-dosa kayak gitu. Tidak usah cerita masa laluku dulu pernah berzina, tidak tutup. Ngadulah kepada Allah dan tidak usah harus dicambuk. Mengadu kepada Allah, menangis setiap malam, ya Allah, aku dulu pernah kepleset dalam zina, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Aku pernah mengadu kepada Allah.
Dengan sungguh-sungguh at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Ini makna. Kesempatan kepada siapapun, ayo suarakan makna ini. Jangan sampai ada orang yang putus asa. Jangan. Suarakan ini kepada siapapun. Ambil tangan mereka yang terjerumus dalam kehinaan. Jangan sampai mereka berlarut-larut dalam perzinahan. Jangan berlarut dalam minuman keras. Kasihan kalau sampai mereka meninggal dalam keadaan semacam itu. Cintailah mereka. Pandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Jangan sekali-kali Anda memandang pendosa dengan merendahkan. Sebab pandangan merendahkan adalah maksiat batin di dalam diri kita. Tidak boleh kita mandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Tidak. Akan menjadi sebab dicabut hidayah kita oleh Allah. Pandanglah orang lain dengan mata kasih. Kalau kita melihat orang melakukan kemaksiatan, hendaknya kita pandang dengan mata kasih sayang. Kita panjatkan doa, ya Allah, berikan kesadaran kepada orang tersebut dan ampuni mereka. Jangan memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Hati-hati. Justru biasanya kebaikan yang pernah kita lakukan, karena kita mungkin sudah merasa soleh, ahli ibadah, biasanya mata kita menjadi miring, mandang pincik kepada orang lain, mandang pincik kepada orang yang bermaksiat. Kasihan tuh, kasihan tuh. Mungkin kita suatu ketika melewati tempat-tempat, apakah pasar, stasiun, terminal, dan sebagainya. Kadang di jam 1 malam dan sebagainya, ada wanita-wanita yang mereka sebetulnya muslimah, hanya mungkin kurang terdidik dan sebagainya, sehingga bajunya pun adalah baju yang tidak rapi. Kemudian setiap ada mobil lewat langsung melambaikan tangan. Dia ingin menjajakan diri, menjual diri. Dia ingin merendahkan diri. Wanita yang rendah, wanita pelacur. Sekarang coba, di saat kita melihat mereka, habis pulang pengajian misalnya, apa yang ada di hati kita? Mungkin di hati kita karena kita merasa soleh, solehah, pulang dari pengajian lalu kita berkata, kasihan malam-malam begini di sini. Kita pengen tahu siapa di antara kita, dan di saat melihat ada anak muda yang mabuk di gardu, siapa di antara kita yang di saat melihat wanita yang seperti itu lalu menitikkan air mata dan menengadahkan tangan lalu mohon, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad terjerumus dalam kehinaan, angkat dia ya Allah, muliakan dia. Siapa yang seperti itu? Kita sering sombong dengan kebaikan kita. Jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan. Kita perlu memandang mereka dengan pandangan kasih. Mungkin dia preman hari ini, besok menjadi orang soleh. Mungkin dia pemabuk hari ini, minggu depan bisa berubah. Mungkin dia adalah pezina hari ini, kalau Allah mengampuni dan mengangkat, siapapun akan terangkat. Tidak ada yang bisa merendahkannya. Maka jangan sekali-kali memandang rendah kepada siapapun, tapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Wahai preman, dengar ini ada cerita istimewa. Wahai pendosa, dengar ini kisah istimewa. Suatu ketika Nabi bercerita tentang orang abid Bani Israel, orang ahli ibadah dari kaum Bani Israel, tempatnya di atas gunung, di atas bukit. Yang satu adalah majin Bani Israel, preman. Ada orang ahli ibadah di atas gunung, ada preman di bawah. Di pasar kerjaannya minta ganggu orang di pasar. Tapi sang abid ahli ibadah di atas gunung, Masya Allah, dia puasa siang hari, malam harinya ibadah, sampai kalau berjalan mendung pun memayunginya. Kalau orang sekarang menyebutnya wali, punya keramat. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Turunlah sang kiai yang di atas bukit itu, karena kehabisan bekal harus belanja di pasar. Tiba-tiba sang preman yang setiap hari buat keonaran, kejahatan, kehinaan itu, ternyata saat itu digerakkan hatinya oleh Allah, ingin ketemu kiai di atas, mau minta doa atau mau minta apa. Dalam waktu yang bersamaan begitulah Allah berkehendak. Nabi yang bercerita, turunlah sang kiai, sang alim, sang ahli ibadah ini turun. Naiklah sang preman. Gunung zaman dulu adanya jalan setapak, tidak ada jalan aspal besar semacam ini. Karena adanya jalan setapak, di saat dua orang yang berlawanan, berpapasan, kalau tidak ada yang mengalah, tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Rupanya sang preman melihat wajah sang kiai di hadapannya. Sang preman itu dikuasai dengan kekaguman dan wibawa sang kiai. Kemudian dia terduduk
di jalan setapak tidak bisa bertutur sepatah kata, hanya bisa memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya mangga kiai, silakan kiai. Pandangan hormat. Preman tapi menghormat kiai, karena digerakkan hatinya oleh Allah untuk datang kepada sang kiai. Pun demikian dia masih merasa dirinya jelek dan dia berkata, sungguh kiai ini dijaga oleh Allah. Wong saya tuh mau ke atas gunung pengen nemui di beliau, turun, berarti kayaknya dia tahu kalau saya ini orang kotor, gak boleh ketemu dia. Masih menyangka dirinya yang jelek, preman. Biarpun preman tapi dia masih sadar, kok turun, berarti saya betul-betul jelek, saya tidak boleh ketemu orang baik. Dia duduk di jalan setapaknya memberikan isyarat kepada sang kiai yang artinya silakan, silakan. Sang kiai yang ahli ibadah di saat melihat preman di tengah jalan setapaknya, dan dia tahu ini preman masyhur di kampung itu, membuat keonaran, membuat kehinaan, maka sang kiai tersebut ya dengan merendahkan, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa hendak kemana engkau, apalagi di saat sang preman mempersilahkan begini, silakan, merasa berhak, itu saya kiai, melompat begitu saja. Berlalulah sang kiai hingga sang kiai hilang dari pandangan sang preman, tapi tidak hilang dari hatinya. Kekaguman sang preman tetap ada. Apa cerita Nabi bercerita? Lihat, biarpun orang katanya ahli ibadah, hafal Quran, ngaji setiap hari, tahajudnya nggak putus, puasanya nggak henti, ternyata memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, memandang preman dengan pandangan merendahkan, ketahuilah mulai saat itu juga oleh Allah dicabut hidayahnya. Allah. Akan tapi siapapun dengan kejahatan kayak apapun, hai preman dengar, hai pendosa dengar, sejahat apapun orang, ternyata masih memandang kemuliaan sebagai kemuliaan, memandang ulama, memandang majlis mulia, memandang Rasulullah, memandang Al-Quran, memandang syariat, biarpun dia adalah preman, kalau ternyata masih punya sopan santun dengan kemuliaan, maksudnya hatinya masih ada kekaguman kepada kemuliaan, biarpun dia belum bersama kemuliaan, suatu ketika akan diangkat oleh Allah. Sang preman kisahnya, di saat sang kiai dicabut hidayahnya oleh Allah, ternyata sang preman dengan kekagumannya diberi oleh Allah hidayah. Maka jangan ragu wahai preman yang mendengar suara ini, yang mendengar suara ini, Anda punya kesempatan peluang besar untuk bersaing dengan ulama sekalipun. Pintu tobat Anda masuki, memohon kepada Allah, mengagumi syiar-syiar Allah. Hebat kalau tiba-tiba ada seorang kiai pengawalnya preman, tatonya burung garuda di kanannya sini. Tapi setelah itu tidak mendengar kalimat Allah, mengucurkan air mata, akan dihapus dosa oleh Allah. Maka sekarang ini kami seru semua menuju pintu tobat. Dan jangan sekali-kali di antara kita merasa tidak berdosa, dan jangan mengecilkan dosa. Sekecil apapun dosa, jika Allah tidak mengampuni akan muncul di alam barzah, mengerikan di alam barzah. Sekecil apapun dosa itu, jika Allah belum mengampuni akan tampak di padang mahsyar. Sekecil apapun dosa itu, jika Allah belum mengampuni akan membebani kita di saat menyeberang Shiratal Mustaqim. Habiskan dosa itu saat ini, mumpung masih ada nyawa di kandung badan. Ayo kita sering memohon ampun kepada Allah, kita sesali dosa-dosa itu. Menangislah, memohonlah kepada Allah, dan tanyakan diri sendiri di saat kita di kamar yang sempit itu, bisakah kita menitikkan air mata di saat kita mengingat dosa-dosa kita? Khawatir kalau kita ternyata orang yang nyantai dengan dosa-dosanya. Kullu ainin bakat yaumal qiyamati ila ainun bakat min khasyatillah. Semua mata ini nanti di akhirat bakal menangis kecuali mata yang pernah menangis di dunia karena takut hukuman Allah. Dan tanyakan diri sendiri, pernahkah engkau menitikkan air mata di saat engkau memohon kepada Allah, memohon pengampunan di tengah malam di tempat yang sepi itu, di saat tidak ada yang melihat kecuali Allah? Bisakah air mata mengucur karena takut kepada Allah dan rindu kepada Allah? Kalau belum, berlatihlah untuk itu. Kunci kamarmu di saat tidak anakmu, tidak ada suamimu, dan ngaduklah kepada Allah dengan derai air mata. Itu air mata kejujuran. Dan menangislah Anda. Berusahalah untuk menangis, dan berusahalah untuk menangis. Dikatakan Nabi mengajar, berusahalah untuk menangisi dosa. Sayyidina Umar juga, berusahalah engkau untuk menangis.
Kalau engkau belum bisa menangis karena dosamu, terus berusahalah untuk menangis karena dosa itu. Kalau masih belum bisa, berusahalah untuk menangis, nangiskan diri karena menyesali dosa. Kalau masih berusaha, terus berusaha untuk menangis. Kalau masih belum bisa, menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis karena hatimu keras saat itu. Mana tangis, mana derai air mata karena penyesalan. Kita perlu belajar semuanya. Tobat pun perlu belajar. Maka martabat tobat itu, lihat, tobat itu ada martabat. Innallaha yuhibbut tawwab, bukan taibin. Tawwab meningkatkan tobat. Ada orang tobat dari dosa gede, ada tobat dari dosa kecil, ada orang bertobat bukan dari dosa. Nabi SAW bertobat bukan dari dosa. Nabi beristighfar satu majelis 70 kali. Nabi yang tidak punya dosa, istighfarnya kayak orang kebanyakan dosa. Kita banyak dosa, jarang istighfar kayak orang nggak punya dosa. Kebalikan itu. Nabi tidak punya dosa, tapi istighfar beliau setiap satu majelis 70 kali. Istighfar Nabi, istighfar yang sesungguhnya, seolah-olah melakukan dosa gitu. Istighfar Rasulullah. Kita perlu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar, minta ampun. Nabi memohon ampun kepada Allah. Jadi ada martabat tobat dari dosa besar, tobat dari dosa kecil, sampai tobat bukan dari dosa. Sehingga ini lihat, wajada halawatal iman, menemukan manisnya iman, ahli iman. Sehingga dia akan menyesali dan bertobat, memohon ampun kepada Allah bukan karena dosa. Seorang ibu yang solehah, sangat solehah nih, punya kebiasaan bangun malam melakukan tahajud mulai jam 3 sampai pagi. Akan tapi di satu malam ternyata Allah tidak membangunkannya. Terbangun sudah masuk waktu subuh, menangis karena dia tidak bisa bangun malam. Padahal nggak dosa kan? Tapi ada hamba Allah setiap malam kebablasan subuhnya, tidak pernah menangis. Nah, ini seorang ibu hanya ketinggalan bangun malam saja, lalu tidak bisa melakukan tahajud, dia menangis, mengucurkan air mata karena tidak bisa bangun malam. Dan ini ada manusia semacam ini. Dan kita di tingkat mana? Ayo kita saat ini mengoreksi diri kita. Bolehlah kita mulai dari tingkat kita menyesal dari dosa gede, baru dosa kecil dan seterusnya. Tapi wajib, harus kita mulai hari ini, malam ini. Tidak ada kata menunda esok hari. Udah cukup 1 jam. Nanti ketemu lagi nanti. Saya pulangnya ke Cirebon nanti. Insya Allah kita akan masuk ke pintu tobat, semuanya pulang. Kemudian ada tobat dengan sesama manusia. Ini tobat kepada Allah, khusus tobat kepada Allah, tolong simpan. Khusus yang seperti, mohon maaf, zina. Siapapun yang pernah kepleset dalam zina, jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup Anda mengadu kepada Allah, Allah akan ampuni. Bahkan tanda tidak diampuni dosamu jika kau cerita dengan manusia. Tutup aib itu, selesaikan. Dan bantulah orang lain jika engkau mendengar perzinaan seseorang, tutup dia. Luar biasa, akan diangkat derajatmu, menutup aibnya orang. Makanya mulut hina, mulut rendah, mulut busuk, mulut kotor, jika ternyata setiap hari kerjaan yang gunjing tetangganya yang berzina, seolah-olah dia adalah ahli surga, ternyata dia melebihi, dia akan masuk neraka dulu sebelum sang pezina. Sebab menggunjing adalah dosa sangat besar, menghabiskan pahala. Kita sering ngomong si A selingkuh, si B selingkuh, enak bener. Na'udzubillah. Bahkan kalau kita melihat ada orang berzina di hadapan kita, kita nasihati, tutup, jangan cerita siapapun. Hamil di luar nikah ada, tutup, jangan sampai satu kampung ada yang tahu kalau dia keluar melakukan berzinahan. Ini kerjaan ulama. Ada orang hamil di luar nikah, sak kampung tahu semua. Ini satu masyarakat, ini bermasalah semuanya. Segera ambil orang itu, dia dihijrahkan ke tempat lain, diajari untuk tobat, ditutup aib mereka. Sehingga di saat tertutup aibnya, mudah baginya untuk tobat. Sebab kita tidak ingin ada orang putus asa. Seorang wanita yang mungkin sudah dianggap berzina di kampungnya, maka dia sudah tidak mikir lagi untuk berzina, tidak takut lagi berzina. Pun orang kampung sudah tahu dia berzina, sehingga mudah baginya berzina. Bahkan mungkin kadang marah dengan kita, saat keluarga kita pun akan diajak berzina, akan dirusak oleh dia. Maka lihat, kalau kita menemukan berzina, tutup aib mereka, ajari untuk tobat sempurna. Ajari untuk tobat dengan tobat yang sesungguhnya. Bantu dia. Termasuk na'udzubillah saat ini zaman rusak, kita dikagetkan dengan berita-berita aneh. Anak-anak kecil sudah diambil luar nikah. Berzina yang hina. Zina adalah hina di dunia dan hina di akhirat.
Zina hina di dunia, dan sekarang ini sebab zina ada di mana-mana, pembangkit syahwat ada di mana-mana. Tidak cukup televisi akan tapi di saku kita pun ada HP yang ternyata membangkitkan syahwat, mengajari zina. Dan hina berzina akan tapi ingat Allah Maha Pengampun. Ayo, siapapun yang pernah terpeleset dalam kehinaan zina, kembalilah kepada Allah. Jangan sampai ternyata dicabut nyawanya di saat melakukan perzinaan antara alangkah hinanya manusia itu dia. Su'ul khatimah. Tobat kepada Allah, cari yang halal, mudahkan pernikahan. Zaman sekarang mudahkan pernikahan. Hei para orang tua, jangan persulit pernikahan anak-anakmu. Mempersulit pernikahan anak-anaknya termasuk maksiat di zaman sekarang, dosa. Didoakan Nabi Allah masyhur man syaqqa ala ummati, orang tua yang merepotkan pernikahan anaknya akan dipersulit urusannya oleh orang tuanya. Kadang orang tua memikir, kalau kuliah dulu nak, anaknya sudah kuliah, sambil kuliah syahwatnya bangkit terus sehingga dia tidak bisa menahan syahwatnya, sehingga dia mau minta kepada orang tuanya tidak berani lagi karena malu, akhirnya melanjutkan kuliah, dapat sarjana ekonomi plus pezina, bapaknya masuk neraka duluan. Menikah sambil sekolah nggak ada masalah. Menikah yang penting halal, bersih, selamat, mulia. Urusan biaya sederhana, BSS bayar sendiri-sendiri. Saya dulu kuliah, sambil kuliah nikah bayar BSS. Istri dapat kiriman, saya dapat kiriman sendiri, BSS bayar sendiri-sendiri. Sampai 6 tahun lebih, bayar sendiri-sendiri. Aman aja. Karena memang yang penting kebutuhan yang sangat pribadi ini terselesaikan. Berpikir yang cerdas, berpikir yang jelas. Sekarang tuh modelnya itu karena salah prinsip. Kalau seorang menikah harus punya beban, sehingga pada ketakutan, mending zina saja. Na'udzubillah. Na'udzubillah, kehinaan zina akan menjadi ditutup pintu kebaikan. Berzinaan zaman sekarang ngeri. Mudahkan pernikahan. Bahkan anak-anak kita upayakan untuk nikah muda-muda. Ini yang tim-tim muda-muda ini mau nikah besok tak nikahkan semuanya. Saya perbudak urusan pernikahan. Anak-anak kita di pondok nikah, ada umur 18 nikah, 19 nikah. Buya nanti sama pemerintah dimarahi. Pemerintah suruh marahi anak yang zina kecil 12 tahun, 13 tahun. Jangan marahi saya dulu. Kita akan pangkas keyakinan bahwasanya pernikahan menjadikan orang nggak bisa belajar. Nggak, justru anak-anak kita suruh nikah dulu baru berhasil belajarnya. Ini kita rubah semuanya. Nikah dulu baru belajar. Yang tamat SMA mau kuliah di luar, oh bahaya, dan nikah dulu baru kuliah nanti. Kalau tidak kuliah, tidak nikah tidak boleh kuliah. Wah, ini prinsip. Seneng nih yang muda-muda ini. Abahnya suruh ngadep ke saya nanti. Yang susah di orang tua kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang orang tua yang punya kecukupan masih disusahkan anaknya. Kamu harus punya pegangan dulu nak, kamu belum mandiri. Sementara syahwat datang setiap saat. Permudahlah urusan pernikahan agar terhindar dari zina. Buka pintu halal. Menikah dengan memilih lebih mudah, lebih bagus daripada terpaksa harus menikah karena hamil. Na'udzubillah. Memilih itu lebih enak. Dan daripada dipilih lebih enak memilih. Dipilih kadang-kadang dipilih, tapi kan memilih, makanya memilih. Ada orang soleh, pilih. Hilangkan budaya pacaran, hilangkan budaya-budaya. Nikah yes, pacaran, oh hebat. Ini iblis itu yang ngajak untuk perzinaan. Na'udzubillah. Pintu halal. Dan satu ilmu lagi, perempuan melamar adalah istimewa. Jangan nunggu laki-laki melamar. Saya melamar, saya punya anak perempuan, saya ngelamar semuanya. Kalau anak saya nunggu dilamar, mungkin siapa yang mau ngelamar nanti? Antara orang yang nggak bau dan antara orang yang nggak berani, sama-sama nggak dilamar kan hasilnya. Lebih baik saya cari saja ini, siapa orangnya? Ya cari. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, lihat, memulai dulu mendapatkan siapa? Rasulullah. Pinter, jadilah kayak Khadijah. Ada laki-laki soleh di sana, abah, kiai, anjingan, tolong saya, ada sensor, tolong sambungin saya dengan dia. Jangan ngobrol, bang mau dengan aku ndak? Jangan gitu, itu keropok itu. Bukan itu. Buka pintu halal. Kita ingin buka pintu halal.
Saya permudah. Saya akan marah dengan anak-anak saya kalau anak-anak santri yang pacaran. Tapi kalau minta nikah saya usahakan. Kalau sudah pacaran adalah musibah. Karena muqaddimah zina wala taqrabuz zina. Setiap saat mikir dia hayal dan sebagainya. Alhamdulillah. Alangkah banyaknya dosa-dosa yang dihadirkan oleh cinta sebelum waktunya. Permudah. Siap semuanya. Nikah masal. Saya datang lagi kalau ada nikah masal nanti. Buka pintu halal, buka pintu halal. Buka pintu halal, betul. Ini musibah. Tutup aib, menutup aibnya orang perlu awas, bantu orang lain. Termasuk kalau ada orang mabuk dan sebagainya. Preman yang tobat nggak usah disetrika itu tatonya itu, biarkan tato itu. Jangan ikut fatwa orang yang menyuruh nyetrika. Mau preman setrika ya kapok lah nanti, nggak mau tobat. Nggak usah ibu, biarin. Tapi saya mau jadi penceramah Bu ya, ini gimana ini? Saya kan tobat Bu ya, mau tobat mau ngaji. Habis ngaji masa waktu ngangkat tangan sini gambar garudanya kelihatan. Oh ya nggak apa-apa, bagus. Ada preman tobat jadi penceramah, lalu waktu ngangkat tangan kelihatan tatonya, biar tahu kalau mantan preman saja jadi ustadz. Sebab banyak santri sekarang nggak mau jadi ustadz. Nah ini biar tahu santrinya. Biar bangkit itu. Preman saja bisa jadi ustadz loh, santri mau ndak bertahun-tahun nggak mau jadi penceramah, nggak mau jadi juru dakwah, nggak mau jadi ahli surga semua, jangan khawatir. Amin. Ada orang berbuat dosa ditolong segera. Dan ingat, hidupkan di hatimu rasa terenyuh di saat melihat orang melakukan kemaksiatan. Dan jika hatimu belum terenyuh di saat mendengar kemaksiatan, hati-hati belum ada iman yang sesungguhnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kita perlu mohon maaf. Kita mungkin sering lihat ada orang tidak sholat Jumat. Mungkin di antara kita cuek bebek. Hati-hati, cuekmu itu bukan kemuliaan, kehinaan. Paling tidak kalau kita belum bisa mengajak dengan lesan kita, ada panjatan doa, ya Allah itu tetanggaku yang baik tapi belum sholat Jumat, ya Allah. Di tengah malam kita panjatkan doa. Kalau kita melihat kemaksiatan, awas, jangan cuek. Sudahlah, pokoknya jangan cuek. Kalau Anda belum bisa merubah dengan tangan Anda, dengan lisan Anda, paling tidak Anda mendoakan Allah. Apalagi dibaringin dengan tetesan air mata. Tadi kita sebutkan Imam Muhammad. Dikisahkan bahasa Imam Muhammad itu pernah mendengar suatu ketika cerita. Dengar bahasanya tetangganya di kampung itu ada orang berzina. Mendengar berita tetangganya di kampung itu ada yang berzina, tiba-tiba beliau mengucurkan air mata, menangis, dan tangis yang terseduh-seduh seperti yang melakukan kemaksiatan adalah anaknya atau saudaranya. Sampai yang memberikan kabar tadi bertanya, Imam, apakah kau kenal dengan orang itu? Tidak, aku tidak kenal. Akan tapi yang aku ketahui di sini adalah umat Nabi Muhammad semuanya. Berarti yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Aku tidak rela jaga jika ada umat Nabi Muhammad masuk neraka gara-gara zina, maka aku menangis karena itu. Allah. Kadang kita melihat orang bermaksiat bertepuk tangan, kadang jadi bahan guncingan waktu masak, waktu di pasar, bahkan kadang waktu di majlis. Awas, jangan membicarakan kejelekan orang. Jangan membicarakan dosanya orang, maka mohon dipegangi. Bebaskan majelis kita itu dari membicarakan orang lain, bebaskan majelis kita dari menggunjing orang lain, itu yang menghabiskan pahala kita. Gak boleh membicarakan apapun, lihat, khususnya di majelis mulia Ustaz. Dan Imam Ghazali sudah mengingatkan, Imam Ghazali mengingatkan, al-ghibah itu faqihatul fuqaha. Menggunjing itu biasanya tradisinya majelis ilmu para ahli fikih. Habis majelis ngomongin majelisnya orang itu gimana tuh? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahnya bukan astagfirullah, asalnya ngejek orang, ini orang ngajar. Insyaallah. Baik, ayo kita sekarang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa kepada manusia, tadi dosa kepada Allah sembunyikan. Ngadulah kepada Allah, menangis. Seperti zina sekalipun tidak disunnahkan kita untuk ngadu ke mahkamah. Seorang melakukan zina, seandainya ada penegak hukum Islam, tidak disunahkan mengaju, ya saya zina tolong dicambuk, enggak, malah disunahkan ditutup. Ada orang datang Ma'is, salah satu sahabat Nabi, kepleset dalam zina, kemudian ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu fattahhirni ya Rasulullah, aku melakukan satu kehancuran, aku telah berzina, tohirni, sucikan aku, minta dihukum oleh Rasulullah.
Tohirni. Nabi menutup, la'allaka lamasta, mungkin kamu hanya pegang-pegangan saja. Tidak ya Rasulullah, aku telah melakukannya. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya sekedar mencium. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan sampai 4 kali. Lalu Nabi bertanya kepada yang lain, apakah dia akalnya benar, dia sehat, dia sehat ya Rasulullah? Lihat, baru dihukum. Para ulama memahami dari riwayat ini apa? Hendaknya kalau dosa-dosa kepada Allah ditutup, bukan dilaporkan. Biarpun Anda ingin tobat, lebih bagus adalah menutup diri, kemudian berperan sebagai orang yang tidak pernah punya dosa di depan manusia. Pezina tidak usah ngomong kalau dia pernah berzina, berperan sebagai wanita soleha yang nggak pernah kenal itu semua. Adapun selama ini kisah yang diberikan, yang disampaikan kepada yang lainnya, urusan keperawanan dan sebagainya, itu hanya kerjaannya pendosa saja yang memikirkan masalah itu. Anda wanita soleh, duduk 5 menit, selesai, keperawanan kembali. Tidak usah dibahas dalam hal itu sudah. Kalau namanya mohon maaf, ini ada dibahas, ini ada kemasyarakatan. Kalau masalah mohon maaf yang namanya keperawanan, selaput darah, pecah, bisa saja karena naik sepeda, karena jatuh, ini semuanya. Asalkan tutup siapapun yang pernah melakukan dosa, dan siapapun yang mendengar berita tersebut, para laki-laki, perempuan, menutup aib tersebut. Hati-hati, jika Anda membongkar aibnya orang, menggunjing seseorang, maka ketahuilah Allah akan menghinakanmu biarpun di dalam rumahmu sendiri. Allah akan dihinakan di rumah kita sendiri. Hati-hati, jangan membuka kehinaan. Baik, ini saja. Jadi jangan buka kehinaan. Dan tobatnya kepada sesama manusia bagaimana? Tobat kepada sesama manusia, dilihat dulu dong dosanya. Kalau dia tahu kita berbuat dosa kepadanya, ya minta maafnya, langsung datang kepadanya. Assalamualaikum, saya mohon maaf. Mungkin dia pernah menggunjing dia, dan dia tahu kalau kita mengambil duit dia tahu, kita datang kembalikan duitnya. Mohon maaf Pak, ini duit yang saya ambil 2 tahun yang lalu. Tapi kalau dia tidak tahu kalau kita melakukan kejahatan tersebut, ya jangan datang terus terang, tambah bikin marah nanti. Misalnya kita menggunjing di sini, setelah itu kita tobat dan sadar, yang kita gunjing di rumah sana. Tidak usah kita rombongan datang, Assalamualaikum Mbak Haji. Ngapain Bu Haji, mohon maaf, tadi saya di majelis 2 jam gunjing Bu Haji. Kurang ajar, marah dia. Akan tapi kalau kita menggunjing seseorang dan dia tidak tahu kalau kita menggunjing, lakukan 2 hal. Mohonkan ampun untuk dia. Hadis nanti Nabi ngajar, mohonkan ampun untuk dia, ya Allah ampuni dia. 1. Yang kedua, sebut kebaikannya di tempat engkau menyebut kejelekannya. Tidak usah ngaku ke sana, tambah berabe nanti ngaku. Sama mengambil haknya orang lain, misalnya mohon maaf mencuri. Kita mencuri, ada seorang mencuri duitnya seorang 3 juta 4 juta di warung itu. Tobat. Kalau orangnya tidak tahu Anda pencurinya, ya sudahlah, kembalikannya, melalui rekeningnya atau dititipkan dan sebagainya. Tidak usah datang, Assalamualaikum Mbak, mohon maaf, masih ingat enggak 4 tahun yang lalu ada pencurian di sini? Oh iya, ini saya yang mencuri. Enggak 4 juta, ada yang lain loh, mesti gitu nanti. Jadi cukup dikembalikan. Yang penting jangan sampai kita ambil, kita kembalikan secepatnya. Baik, insya Allah cerita tobat masih panjang. Intinya ayo kita sekarang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tertinggal insya Allah. Semuanya menuju kepada pertobatan, pengampunan Allah luas. Jangan ada yang tertinggal. Hai siapapun yang mendengar suara ini, pendosa gede dan yang kecil, ayo menghadap kepada Allah malam ini, malam tobat, malam kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian kami umumkan, cukup insya Allah. Sudah 1,5 jam. Sudah kelewat. Lebihan, saya tidak pernah lebih 1 jam sebetulnya. Ini bonus untuk orang di sini. Ini hampir 2 jam sudah. Pengumuman ada majlis, bukan, silaturahmi nasional maulid tahunan. Buat rombongan bis, nah, truk juga nggak apa-apa, nah, apa saja. Ke Cirebon, yang penting nyampe, jalan kaki juga boleh. Tanggal berapa? Tanggal 1 Rabiul Awal atau 13 Desember. Buat rombongan, tapi tolong jangan datang pagi. Kalau pagi nanti di pinggir jalan, nginep di sana. Kalau bisa disiapkan tempat penginapannya nanti. Disiapkan tempat penginapannya nanti, nginep di sana biar pagi bisa dapat tempat yang depan. Tanggal 13 Desember atau tanggal 1 Rabiul Awal. Kemudian juga barangkali ada yang buru-buru pengen ke sana, buatlah ziarah kunjungan. Ada majelis rutin Sabtu pagi dan Ahad pagi. Ada kok dari tempat-tempat lain, ada kok dari Jakarta, ada dari ini, dari Sumedang malah lebih dekat. Datanglah seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ada kok juga orang-orang Sumedang juga ada yang ke sana. Datang ke sana.
Kemudian Malam Cinta Rasul ada lagi Maulid Akbar lagi, yang kedua adalah tanggal 31 Desember di alun-alun kota Cirebon, tapi bukan di dalam pondok. Tetap kami himbau yang paling utama adalah di dalam pondok pesantren tanggal 13 Desember. Kemudian juga mohon ini kami ajak berjuang semuanya. Kami punya program besar di sini, wahai para pecinta-pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami punya program pondok pesantren, punya program sekolahan. Beda, pondok pesantren mencetak ulama, pondok murni. Kalau ada orang nyebut pondok salaf, tidak kita kenalkan yang macam-macam, belajar agama, menghafal Quran, fikih, dan seterusnya. Kemudian kita juga membuat sekolah tapi harus agama. SD SMP harus dimulai dengan menghafal Quran beberapa juz, 20 juz minimal. Kemudian kita juga membuat program sekolah kelas dewasa, sekolah syariah, belajar fikih dan seterusnya. Kemudian juga kita membuat media-media radio, kita perbanyak media radio. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita punya media radio yang dipancarkan dari Gunung Cermai, dan itu akan mancar wilayah Sumedang, akan kegarap semuanya. Cuman ini juga perlu biaya besar, semoga Allah mengirim ahli surga, izinnya sudah ada dan sebagainya, tinggal penyempurnaannya saja. Semoga dimudahkan, semoga Allah mengirim ahli surga, tinggal nggak banyak, tinggal kurang, tidak sampai miliaran, tinggal paling puluhan sampai ratusan juta, karena sudah hampir beres semuanya. Mohon didoakan agar bisa terselesaikan ini, nanti ibu-ibu bisa mendengarkan suara radioku 92,4 dari Kuningan, dari Majalengka. Jadi nanti bisa menjangkau 15 kota, radio pesantren, radio besar nanti insya Allah. Mohon didoakan dalam waktu sebulan ini. Sekarang sudah bisa didengar di sebagian Sumedang, tapi untuk besarnya adalah dalam waktu dekat, mungkin sebulan atau 2 bulan lagi. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan ini semuanya. Membuat radio di zaman sekarang lebih gede manfaatnya dari pondok. Kalau pondok hanya bisa nampung 1000-2000 orang, tapi kalau radio bisa ribuan orang. Dan sekarang Masya Allah orang dengan kesibukannya punya mobil bisa dengar, di dapur bisa sambil masak dan sebagainya, nanti bisa didengarkan. Dan juga radio kita ini banyak, ada di Cirebon, ada sendiri ke arah Indramayu, ke arah Tegal, ada di Kuningan ke arah Semarang, itu nanti ada di Batam, ada di Bogor, sekarang di Bandung lagi dibuat juga, ada di Jawa Timur, kita banyak, ada di Pulau Karimun kita buat radio. Dan alhamdulillah itu semua adalah jerih payahnya hamba-hamba Allah. Dananya dari mana? Murni dari hamba Allah, dari sahabat saudara-saudara. Kita tidak mengambil dana yang misalnya dari instansi tertentu, tidak. Kita hanya mengambil dana dari siapapun yang mau berjuang, dengan sukarela mau datang. Alhamdulillah radio-radio ini bisa terbeli, dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kami sampaikan untuk bisa mengikuti acara siaran langsung yang sudah pernah kenal dunia internet, Android dan sebagainya. Acara ini disiarkan langsung dan bisa disaksikan dimanapun Anda berada, baik melalui radio streamingnya atau televisinya, televisi online-nya. Hari ini pun bisa dilihat di saudara-saudara kita yang di luar Sumedang, bahkan di luar Indonesia. Ini dengan di alamannya www.albahjah TV, itu bisa lihat televisinya langsung, siaran langsung. Semua majelis kita akan diliput. Kemudian jangan lupa ada beberapa informasi bahwasanya Al-Bahjah tidak mengirim orang, kita Al-Bahjah tidak mengirim orang untuk mencari bantuan. Ini adalah pesan yang harus kami sampaikan. Tidak ada mengirim orang minta bantuan keliling, gitu tidak ada. Tidak ada minta keliling. Kalau ada orang ingin bantu datang ke sana, atau wakil yang sudah kita tentukan. Kalau ada orang baru atas nama Al-Bahjah, biarpun ngaku muridnya Buya Yahya, kalau orang baru jangan dikasih duit. Nah, kita tidak ingin ada orang pakai nama kita keliling ke sana kemari. Makanya nanti akan dibagi namanya kartu. Di dalam kartu itu ada informasi dakwah. Kemudian di dalamnya ada kartu infak. Maksudnya untuk apa ini? Kalau ada orang minta-minta, kalau ibu tidak kenal langsung saja bilang, aku punya ini loh ya, sudah selesai. Biarpun ibu gak ngasih gak apa-apa, pokoknya jangan ngasih kepada orang yang jahat. Ada orang yang mau niat ya, karena ini sudah banyak keliling, ada di Majalengka, di ini ada orang pakai jubah imamah atas nama muridnya Buya. Bahkan ada suatu ketika datang ke tempatnya orang sakit, orang kaya. Ada orang pakai minyak wangi, assalamualaikum, siapa ini? Muridnya Buya. Oh, murid Buya, senang, saking senangnya. Gimana? Buya ada perlu, ada hajat, mau cari pinjam duit, kasih duit. Hilanglah duit orangnya, tidak tahu berapa, kasih berapa puluh juta, itu tidak tahu. Orang kaya nggak mikir
duit langsung dicairkan, duit langsung dikasihkan. Kita tidak ingin ada orang jahat atas nama pondok, kasihan dianya. Maka untuk antisipasi agar orang, jadi jangan memberi kesempatan orang berbuat jahat, maka kita tutup ini. Tolong pegang rekening ini. Di dalam rekening ada rekening infak center. Kalau infak center bisa digunakan untuk kegiatan pondok. Ada zakat center. Zakat center hanya untuk diberikan kepada yang berhak dari fakir miskin. Zakat bukan untuk bangun pondok. Zakat tidak dimakan anak-anak santri. Anak santri kita gratis, Bu. Ibu kalau punya anak-anak mondok di sana, tapi dites dulu nanti. Ada pengetesannya. Anak-anak gratis tapi dites. Ada tes. Kalau ibu punya anak ranking 1, ranking 2, ini poin mainnya. Ranking baru nanti dites yang lainnya. Ini ada infak zakat, anak kita tidak makan duit zakat. Dan pondok tidak dibangun dari zakat. Zakat itu adalah untuk orang fakir miskin dan sebagainya. Kenapa kita buat infak center dan zakat center? Kenapa? Banyak orang ngirim ke pondok zakat. Tiba-tiba SMS, Buya, alhamdulillah saya baru ngirim zakat 20 juta atau 50 juta. Ini bukan zakat, jangan kirim zakat ke pondok. Maka kalau teman-teman buatkan saja rekening khusus, yaitu untuk zakat center, baru nanti diarahkan kepada fakir miskin dan sebagainya. Bukan untuk bangun pondok, bukan untuk bangun masjid duit zakat. Kalau pengen untuk bangun pondok, untuk makan anak pondok, infak center, maka ibu ambil ini. Kalau mungkin hari ini ibu tidak punya duit, minggu depan bisa menjadi orang kaya. Untung punya kartu ini, ya kan? Ada pintu kebaikan, insya Allah. Dan insya Allah nanti ada diskusi bagaimana program-program. Kita juga pengen buat pondok di sini, biarpun sudah banyak pondok, alhamdulillah kita banyak pesantren-pesantren yang sangat mulia, guru-guru mulia. Ada Syifa Mahmudiyah, pesantren yang masya Allah, ada luar biasa. Dan kita akan, tapi kita juga pesantren di mana-mana tetap tambah. Syifa Mahmudiyah perlu juga dibangun, seandainya dibangun di Cirebon sana tetap kurang. Kita juga ingin membuat setiap kota ada sekolah. Maka kalau seandainya ada yang datang, ada di sini, saya punya tanah 10 hektar mau diwakafkan untuk Al-Bahjah, siap, nanti akan diurusi. Bahkan mungkin ada agak terian, tidak cukup Buya kalau saya hanya infak 10 hektar tanah, saya akan bangun di atasnya, boleh. Ditambah lagi, saya punya anak mau mondok biar jadi kiai, ya coba bagus. Ikut infak tanah, bangun sama anaknya di pondokin, habislah hebat. Jadi ini kami buka semuanya untuk itu. Sengaja ini kita buat untuk mengantisipasi tidak ada orang yang keliling minta untuk itu semuanya. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa tirna wa la tuthur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Kami datang ke tempat ini, Allah. Kami punya tujuan, yaitu karena kami kelak ingin kumpul dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Maka kami mohon jadikan pertemuan ini muqaddimah pertemuan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan hamba yang Kau ridhoi dan Kau cintai, ya Allah. Siapapun kami yang ada di sini, ya Allah, kalau di antara kami banyak pendosa yang datang di tempat ini, maka kami mohon ampuni, ya Allah. Jangan sampai dosa kami menjadi sebab kami tidak bisa melihat wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami mohon bawa kami ke pintu taubat-Mu, ya Allah, dan ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, ya Allah. Sungguh dosa kami sangat banyak dan kami sungguh malu, ya Allah, jika melihat dosa kami yang sangat banyak. Kami malu untuk memohon ampun kepadamu, akan tapi ya Allah, setelah tahu Engkau menyeru kepada kami untuk mohon ampun dan pengampunan-Mu sangat luas, maka kami memohon ampun kepadamu. Ampuni segala dosa kami, ya Allah. Jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami dan keadaan kami, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan, ya Allah. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram, jauhkan lidah kami dari mengucapkan yang haram, jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram, jauhkan anggota tubuh kami dari yang haram. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam masyarakat kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Hidup penuh kasih sayang, ya Allah. Saling mencintai, saling menghargai, saling berkorban, saling mengerti, saling memperhatikan, ya Allah. Ya Allah, kami ingin indah di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad yang belum menikah, ya Allah. Jaga kemuliaan mereka, ya Allah. Jaga kehormatan mereka dan mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, ya Allah.
Orang-orang mulia yang kau muliakan ya Allah, yang menjadi sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Kirimkan kepada mereka orang-orang mulia ya Allah, dan berikan kepada kami dan mereka semua anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, yang saat ini kami melihat dengan hati kami anak-anak kami itu, jaga mereka semua ya Allah. Berikan kepada kami kemudahan untuk membimbing dan membawa mereka kepada kemuliaan. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari yang hadir di sini ya Allah, yang mempunyai anak-anak yang telah salah jalan karena salah pendidikan mereka, ampuni orang tua itu ya Allah, dan kembalikan anak mereka ke jalan yang kau ridhoi. Jangan biarkan mereka terus ya Allah larut dalam kesesatan itu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari mendengkian kepada sesama kami, jauhkan kami dari mendendam kepada sesama kami ya Allah. Kami ingin hati kami hati yang memaafkan, kami ingin bersih hati kami. Maka kami mohon jauhkan kami dari membenci kepada siapapun. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang ya Allah berbuat zalim kepada kami, kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Kami mohon ampuni mereka ya Allah, dan berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Jangan kau hukum mereka karena ada kesalahan mereka kepada kami ya Allah. Kami tidak ingin menjadi sebab orang lain masuk neraka-Mu, kami ingin menjadi sebab orang lain masuk surga-Mu. Maka siapapun yang telah berbuat salah kepada kami, ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan sisakan kedengkian dan kebencian di hati kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Keadaan kami ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang-hutang mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu keadaan kami dan anak kami, keluarga kami. Kami mohon ampuni kami semua ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami atau yang ada di kiri kanan tempat ini ada hamba-Mu yang sering meninggalkan salat, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, sehingga di esok hari menjadi ahli salat, dan ampuni mereka. Jangan biarkan mereka terus meninggalkan salat. Satu salat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Kami sungguh tidak rela jika ada tetangga kami yang masuk neraka gara-gara salat yang mereka tinggalkan. Jadikan mereka ahli salat. Jauhkan kami dan mereka semua dari berjudi dan minuman keras. Maka kami mohon ya Allah, siapapun yang ada di kiri kanan tempat ini yang pernah terjerumus dalam minuman keras atau berjudi, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Angkat mereka ya Allah. Jangan hinakan terus mereka dengan kehinaan-kehinaan itu. Jangan rendahkan mereka dengan kehinaan. Angkat mereka ya Allah, dan jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dan anak keturunan kami, masyarakat kami dari zina dan yang hina dan kau hinakan. Jauhkan kami dari muqaddimah zina, jauhkan kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu ya Allah yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat hingga tidak kau siksa lagi ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina itu. Berikan kesadaran dan tutup aib mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka kau hinakan kelak di padang mahsyar karena zina mereka. Ampuni di dunia ya Allah, sehingga kelak di akhirat tidak tampak lagi dosa kehinaan itu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berzina, dan jauhkan kami dari membicarakan orang berzina. Jauhkan kami dari menggunjing siapapun ya Allah. Maka kami mohon, siapapun yang pernah kami gunjing, angkat derajat mereka dan ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami takut neraka-Mu ya Allah. Kami takut di alam barzah ya Allah. Kami takut di alam barzah-Mu ya Allah. Kami takut di padang mahsyar-Mu yang mengerikan. Kami takut menyeberang siratal mustaqim jika dengan dosa-dosa itu. Maka ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami. Dan kami mohon ya Allah, rindukan hati kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad di dunia ini, biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Dan kami mohon kelak jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan menemani kami saat kau cabut nyawa kami ya Allah. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan membawa rombongan kami kelak di padang mahsyar ya Allah. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan menemani kami saat menyeberang siratal mustaqim. Dan kami ingin kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin setiap saat melihat wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami menjalankan sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami menjauhi larangan-larangan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kekasih-Mu Nabi Muhammad, kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah,
Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami. Maka kami mohon ya Allah, di antara yang hadir ini jika ada di antara mereka suami istri yang sering cekcok bermusuhan, ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran. Jangan biarkan mereka larut dalam kehinaan. Berbuat zalim kepada pasangan adalah paling zalimnya kezaliman. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi adalah suami yang zalim kepada istri, istri zalim kepada suami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini suami istri yang saling berbuat zalim, yang bermusuhan, percekcokan, maka kami mohon berikan kesadaran, lembutkan hati mereka dan jadikan mereka semakin mencintai, penuh kasih sayang sehingga hidup mereka indah di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, berikan ketulusan kepada semua yang berjuang bersama kami, keikhlasan, dan berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, di majlis mulia ini kirimkan bersama kami bisa berjuang ya Allah, berjuang bersama kami, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang tulus, ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah. Kirimkan kepada kami ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah Kau cabut nyawa kami saat kami sujud dalam salat kami ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami ya Allah di saat kami dalam keadaan seperti ini ya Allah, di saat kami menyampaikan kebenaran atau mendengar kebenaran. Kami ingin Kau cabut nyawa kami di saat lidah kami berdegir dan hati kami ingat kepadamu ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan Kau ridha pada kami ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan iman ya Allah, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhtim Fatihah. 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 الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا رب العالمين. Maaf, mohon maaf untuk doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.